Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari Minggu ini kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan kiranya memberkati kami, mengubahkan hidup kami, bahkan juga menasehati kami, membimbing kami, dan semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masih berjumpa di dalam ibadah kita melalui daring, melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan 22. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 22. Firman Tuhan demikian dituliskan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita berbicara tentang yang namanya jauh dan dekat. Berbicara tentang relasi, berbicara tentang kedekatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang memiliki relasi yang begitu dekat oleh karena beberapa sebab. Misalnya, ada ikatan saudara. Baik ibu bapak punya sepupu, punya adik, punya kakak, punya keponakan, menjadi dekat karena memang memiliki relasi darah, hubungan darah, saudara ibu bapak. Ya kan? Ada juga oleh karena memiliki relasi dekat karena asalnya sama. Misalnya dari daerah yang sama. Saya dari Jawa ketemu orang Jawa. Wah, rasanya kayaknya lebih dekat. Seperti itu ya. Orang Sumatera bertemu dengan orang Sumatera. Ketemu langsung pakai bahasa daerah. Rasanya begitu akrab. Ya. Manusia memiliki banyak alasan untuk memiliki relasi yang begitu dekat.
Ada juga oleh karena memang punya kepentingan bersama-sama, kepentingannya sama. Ya, misalnya, wah, aku mau pergi ke Jogja, suka belanja. Wah, kepentingannya belanja jadi dekat. Ayo belanja yuk, dan lain sebagainya. Ataupun oleh karena mereka membangun relasi dengan bersahabat sejak kecil. Nah, manusia boleh membangun relasi, Ibu Bapak, membangun kedekatan dengan berbagai macam dasar. Dan di dalam nas kita, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kedekatan, relasi. Maka di dalam Kristus, orang percaya juga memiliki relasi yang dekat dengan sesamanya. Nah, untuk lebih dalam lagi, mari saya mengajak Ibu Bapak melihat nas kita. Nah, di sini dikatakan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Nah, di sini Rasul Paulus berbicara ataupun juga mengungkapkan, mengingatkan kembali kepada jemaat Efesus. Ini loh, kamu itu adalah orang-orang yang memang bukan non-Yahudi. Itu ya. Dengan kata lain, orang Efesus, engkau adalah orang asing, outsider. Ya, orang yang asing gitu. Lalu dikatakan yang disebut orang yang tak bersunat. Di situ kan kalau kita orang mau masuk ke agama Yahudi, dia harus sunat. Nah, mereka juga bukan orang yang bersunat. Ya, di sini dikatakan memakai istilah jauh gitu ya. Dan dikatakan juga oleh Rasul Paulus, kamu di luar Kristus. Ya, di ayat yang ke-12, kamu tanpa Kristus. Jadi di sini berkaitan dengan kata jauh ataupun dekat, kata jauh lah ya di sini, lebih mengingatkan jemaat Efesus di dalam konteks secara lahiriah pun kamu jauh, secara rohaniah pun kamu juga jauh, kamu tanpa Allah di luar sana. Nah, inilah yang dikatakan Rasul Paulus jauh. Nah, setelah itu, oleh karena jemaat Efesus percaya kepada Kristus, menerima pemberitaan Paulus mengenai Injil Kristus, maka di situ ada beberapa hal yang boleh kita lihat mengenai status ataupun kedekatan di dalam Kristus. Poin yang pertama, relasi dalam Kristus atau kedekatan di dalam Kristus, yaitu dikatakan ayat yang ayat yang ke-19. Dikatakan begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Sekali lagi, yang pertama adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata di sini orang asing ataupun juga dikatakan di sini pendatang dikontraskan dengan kata kawan sewarga. Kawan sewarga artinya apa? Kalau orang asing itu memang tidak memiliki hak atau tidak memiliki perlindungan. Misalnya saya sebagai WNA datang ke Indonesia. Saya datang bukan warga negara Indonesia, saya dikatakan orang asing. Apakah saya memperoleh perlindungan khusus atau hak-hak? Nggak dapat. Misalnya kalau ada pemilu, saya WNA datang ke Indonesia, saya nggak ikut nyoblos, saya nggak ikut memilih. Nah, disinilah berbicara tentang kawan sewarga. Dan di sini ditegaskan bahwa ketika orang di dalam Kristus, dia adalah kawan sewarga dengan orang-orang kudus. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang percaya kepada Kristus di hadapan Allah itu sama. Tidak memandang suku, ras. Ya, sekali lagi di hadapan Allah itu sama. Implikasinya apa? Implikasinya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang memiliki akses khusus. Semua punya hak. Ayat 18 dengan tegas mengatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh
ya, satu roh, artinya di dalam Kristus beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi nggak ada yang namanya orang khusus, ataupun peribahasanya bisa saya pinjam, juru kuncen. Kalau pengen ketemu Tuhan Allah harus melalui ini nih. Kalau mau ketemu Tuhan Allah, ya langsung bisa Ibu Bapak. Nggak perlu lagi dengan perantara-perantara yang lain. Perantara kita hanya Yesus Kristus, sehingga di dalam Kristus kita langsung bisa akses kepada Bapa. Nggak ada yang namanya kekhususan-kekhususan, sehingga tidak ada sesama manusia mengkultuskan pribadi tertentu. Kalau sama dia, wah bisa akses ke surga. Nggak. Kita tidak boleh mengkultuskan individu. Semuanya di hadapan Tuhan sama. Di dalam Kristus kawan sewarga. Aku sama kamu sama. Engkau misalnya dulunya Tuhan, aku hamba. Loh, di dalam Kristus sama. Bapak Ibu. Ya. Ingat Ibu Bapak, kalau kita boleh mengingat Onesimus dengan Filemon. Onesimus merupakan hamba dari Filemon, yang mana Onesimus melakukan kesalahan dan dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri dari Filemon dengan kondisi yang tidak baik relasi mereka, maka di situ Paulus bertemu dengan Onesimus dan dilayani secara pribadi, dan akhirnya Onesimus bertobat dan di situ melayani Paulus, dan akhirnya dia disuruh kembali. Di dalam surat Filemon, maka Paulus meminta Filemon untuk dapat menerima kembali Onesimus. Bukan sebatas tuan dan hamba, tetapi saudara seiman, Ibu Bapak. Ya, Paulus memohon dengan kasih agar Filemon boleh menerima Onesimus, dan di sini dengan sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi, ketika kita bersama-sama dalam Kristus, dikatakan yang jauh dan dekat, mendekat sama-sama di dalam kesatuan Kristus. Di situ kita di hadapan Tuhan sama. Kalau Bapak Ibu berdoa, tidak perlu harus pendeta ini yang doain. Tidak. Pendeta dukung doa juga. Tetapi Bapak Ibu juga punya akses berdoa secara pribadi kepada Bapa. Ya. Kalau kita masih mengkultuskan orang, kita nggak ada bedanya mungkin. Dengan apa? Dengan perdukunan dalam konteks Kristen. Kalau dukun konteks luar, nah kita punya prinsip mirip juga, dibawa ke gereja, pendetanya didukunkan, dikultuskan, ataupun orang-orang tertentu dikultuskan. Celaka Ibu Bapak, celaka sekali. Padahal di hadapan Tuhan, kita dapat punya hak yang sama untuk dapat berkomunikasi dengan Bapa. Kita nantinya tidak boleh minder, tidak boleh sombong, dan tidak boleh meremehkan orang lain, karena semua di hadapan Tuhan sama Ibu Bapak. Kaya miskin sama di hadapan Tuhan. Kulitnya gelap, kulitnya putih sama. Rambut keriting, rambut lurus sama di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan menerima apa adanya. Poin pertama itu Ibu Bapak. Nah, poin kedua, ketika kita di dalam Kristus, dekat di dalam Kristus dengan sesama kita, tidak hanya kita kawan sewarga, tetapi ditegaskan di ayat yang ke-19, di situ dikatakan, dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekali lagi, anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Ibu Bapak, kalau tadi kita berbicara tentang yang namanya orang tersebut menjadi kawan sewarga, statusnya sama, di sini dipertajam lagi bahwa dikatakan anggota keluarga. Kalau kita sedikit kaitkan, dikontraskan dengan yang namanya pendatang, kata sebelumnya ya, ayat 19, dan kamu bukan lagi orang asing. Lalu dikatakan dan pendatang. Pendatang itu bisa hanya sementara. Tetapi berbicara tentang anggota keluarga itu bersifat lebih permanen. Ya, tidak ada yang namanya mantan saudara, mantan kakak, mantan adik, dan lain sebagainya. Jadi ya selamanya gitu loh. Sesama orang Kristen, orang percaya, itu adalah saudaramu yang bersifat kekal di dalam Kristus. Ya. Nah, di dalam saudara, kita kan kalau ikatan saudara seringkali, lebih memprioritaskan saudara secara umum Ibu Bapak, tapi juga ada sih
nggak akur sama saudaranya juga ada. Tetapi di dalam Kristus kita harus akur. Kalau ada masalah cepat diselesaikan. Sebab dikatakan ayat 14, karena dialah Yesus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi di dalam keluarga, saudara dalam Allah, maka tidak boleh ada perseteruan berlarut-larut, harus diselesaikan. Nah, apa yang harus dikerjakan? Saya sedikit meminjam budaya Sunda ini ya. Silih asah, silih asih, dan silih asuh. Artinya apa? Bapak Ibu yang konteks Sunda udah tahu lah ya. Silih asah berarti apa? Saling memintarkan, saling memberdayakan, saling mendukung, memotivasi. Bukan saling memperdaya, memanfaatkan. Tapi ketika kita melihat saudara kita seiman, orang percaya yang lain, bagaimana kita mengembangkan, memberdayakan pribadinya. Ya. Pribadinya menjadi pribadi yang memang benar-benar kita kembangkan mengasihi Tuhan. Silih asah. Kalaupun di kitab Amsal bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tajam di sini bukan berarti untuk saling menyakiti, tetapi memberdayakan, semakin tajam. Silih asah, saling mengasah, memintarkan, mengembangkan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama terhadap sesama kita saudara seiman. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dapat kita lihat di situ, silih asih. Silih asih yaitu saling menyayangi, saling mengasihi. Hal ini tentunya tidak lagi menjadi hal yang asing berbicara tentang kasih. Tetapi pertanyaannya Ibu Bapak, terkadang ketika kita berbicara tentang mengasihi, maka bisa saja konsep kasih kita itu salah. Tentunya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengasihi orang-orang yang percaya sesama kita. Yang dikatakan, dulu jauh, sekarang dekat. Bagaimana kita mengasihi mereka? Tentunya yang pertama, kita harus senantiasa membawa saudara kita ini mengenal Kristus. Sekali lagi, kasih yang nyata, salah satunya yang pasti adalah ketika ibu bapak kita sekalian membawa mereka mengenal Kristus. Amin, ibu bapak. Ya, jadi kalau bapak ibu mengasihi anak-anaknya, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi jemaat, sesama anggota keluarga Allah, bawa mereka kenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sisi lain, di dalam bentuk kasih kita dapat berempati, kita dapat care, bersimpati, menjadi brother keeper. Ya, care-nya itu sampai menyentuh ke dalam batin. Bisa kayak seperti itu. Ya, misalnya kalau saya melihat jemaat lagi menangis, ya, nangis gitu, air matanya banyak gitu, saya datang, Pak, kenapa Pak menangis? Oh, belum bisa dijawab, masih nangis terus. Lalu tak kasih tisu, nih diusap ya, udah selesai. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya. Tidak hanya sebatas permukaan, tetapi harus sampai bagaimana care, sampai menyentuh hati. Seperti orang Samaria yang baik hati, tentunya itu sampai menyentuh orang yang dilayani. Nah, itulah bentuk mengasihi dengan tidak sembarangan. Mengasihi Allah itu tidak memanjakan manusia, tetapi kasihnya mendidik. Kita bersama-sama menjadi pribadi yang silih asih terhadap sesama kita. Yang ketiga, ibu bapak, silih asuh artinya memelihara, saling memelihara. Melihara apa? Relasi dengan sesama, dengan kerukunan, dengan saling mengingatkan, dijaga. Kalau kitab Amsal berkata ya, banyak sekali orang yang baik, tetapi orang yang setia sedikit didapati. Kesetiaan dalam terus mengasah, mengasihi, terdapat dalam silih asuh. Mari kita sebagai orang percaya tidak hanya baik tertentu aja, tetapi kita setia di dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Amin, ibu bapak. Ya. Nah, bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang
dikatakan di dalam Kristus kita dikatakan kawan sewarga, kedua anggota keluarga Allah. Rasanya kalau kita jauh didekatkan, lalu habis itu secara umum memang kalau kumpul-kumpul tuh melihat baik, saling mengasihi, saling memperhatikan. Perkumpulan-perkumpulan biasa pun juga kayak begitu, ada juga yang kayak begitu. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau sudah disatukan, yang jauh menjadi dekat, maka kita melihat di poin yang ketiga, yaitu di dalam perkumpulan ataupun dipersatukan kedekatan di dalam Kristus harus ada pertumbuhan. Maka dari itu di ayat yang ke 20-22, maka Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Efesus, mereka diibaratkan sebagai bangunan yang dibangun, bangunan yang yang mereka adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Ya, Rasul Paulus memang salah satunya dia adalah ahli bangunan, dia membuat tenda dan lain sebagainya. Lalu berkaitan dengan latar belakang jemaat Efesus, maka kalau kita mengingat Ibu Bapak, di situ ada satu yang namanya penyembahan kepada Dewi Diana atau Dewi Artemis, yang mana kuilnya itu sempat mengalami diruntuhkan, lalu dibangun kembali dengan bahan-bahan yang cukup baik, yang cukup bagus, sehingga kuil itu menjadi menarik dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di situ juga dikatakan Paulus memakai bait Allah. Nah, bangunan dan bait Allah ini konteks dari jemaat Efesus itu merangkul siapa? Merangkul jemaat Efesus orang asli sana dan juga orang-orang Yahudi berkaitan dengan bait Allah. Gambaran ini dipakai oleh oleh Rasul Paulus untuk menasehati jemaat Efesus, baik juga orang-orang Yahudi yang memang ada di Efesus juga. Berkaitan dengan apa? Kamu yang jauh menjadi dekat, kamu di dalam satu perkumpulan, maka di dalamnya harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Ayat 21, 20 dulu. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya apa? Mereka dibangun dengan dasar Injil kebenaran. Injil Kristus, iman percaya mereka kepada Kristus menjadi dasar mereka menjadi bangunan Allah. Lalu dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Dikatakan tumbuh seluruh bangunan menjadi bait Allah. Lalu 22, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Ada kata tumbuh, turut dibangunkan, dan dikatakan menjadi. Artinya apa Ibu Bapak? Artinya adalah di situ ada satu progres pertumbuhan, progres pembangunan. Ya, kata tumbuh ini dari kata auxano, artinya apa? Membawa kepada satu pertumbuhan. Nah, kalau di dalam konteks bidang pekerjaan, artinya di situ naik pangkat, dipromosikan, naik jabatan di atasnya. Jadi ada perkembangan atau ada pemberdayaan, ada pertumbuhan. Ya, nah, kata tumbuh ini, ketika saya merenungkannya, ada yang hal pertama Ibu Bapak yang boleh saya bagikan, tumbuh di sini mengarahkan kepada satu pembentukan Tuhan. Tadi sempat saya ungkapkan bahwa bangunan-bangunan, kamu adalah bangunan. Jadi ketika Allah membangun kediamannya, di situ diperlukan bahan-bahan yang memang sesuai pikiran Allah. Bangunan ini harus sesuai patternnya Tuhan Allah. Untuk memenuhi patternnya Tuhan Allah, maka kita yang dikatakan bangunan Allah harus dibentuk oleh Allah sendiri. Bukan sesuka hati sendiri. Ya, harus dibentuk Allah, hati kita dibentuk oleh Allah. Maka dari itu apa? Kita harus bersedia untuk dibentuk oleh Allah. Kita harus bersedia mengalami penyesuaian yang dari Allah. Melalui apa? Banyak hal. Melalui peristiwa COVID-19. Misalnya Bapak Ibu,
Ketika COVID-19 ini, saya sempat juga ngobrol sama rekan-rekan rohaniwan, khususnya Andri juga Arga, saya bilang gini, COVID-19 tuh di rumah itu antara surga dan neraka. Wah, kok surga dan neraka? Iya, surga menjadi dalam tanda kutip kediaman Allah yang baik. Neraka itu hal yang jelek ataupun jahat. Ketika Bapak Ibu ada di rumah, peluang itulah yang terjadi. Anda semakin mengasihi Tuhan atau Anda semakin jauh dari Tuhan. Ya kan? Kalau ibadah saat ini, Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak memang merasakan peribadahan kehadiran Tuhan? Ketika ada di rumah, engkau memang benar-benar mencari wajah Tuhan atau kleyek-kleyek, ya nggak tahulah mau apa gitu. Sehingga nanti ketika datang beribadah lagi males, ikut ibadah daring males, dan lain sebagainya. Nah, inilah keputusan Bapak Ibu. Tuhan membentuk ketika engkau dijadikan bangunan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi rumah Allah yang memang dikehendakinya, engkau pastinya mengambil keputusan yang benar. Ketika kondisi ini, engkau benar-benar, Tuhan ini engkau proses ya. Engkau bentuk hatiku ya, engkau bentuk hidupku ya, sehingga aku menjadi bangunan yang kau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu kata tumbuh yang pertama. Kata tumbuh yang kedua, Ibu Bapak, dikaitkan dengan di situ bait Allah yang kudus. Ada kata kudus di situ. Kita mengingat kembali bahwa penyembahan latar belakang dari jemaat Efesus, penyembahan kepada kuil Diana, Dewi kesuburan, yang mana mereka menyembah dengan melakukan hubungan perzinahan, seksualitas. Nah, mereka menjadi orang percaya, orang Kristen. Dikatakan kata kudus di situ. Tinggalkan percemaran, kenajisan yang engkau lakukan dulu. Di situ bertumbuh kekudusannya sesuai dengan cara pandang Allah yang benar. Berarti apa? Paulus menasihatkan bertumbuh di situ engkau semakin hidup kudus. Memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kondisi dahulu. Yang mana hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi yang sekarang kamu bertumbuh berarti di dalam kekudusan engkau semakin hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tubuh atau hidupmu adalah tempat kediaman Allah. Tubuhmu ada bait roh. Maka dari itu jangan cemarkan. Pakailah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kecemaran. Mungkin kalau kecemaran dalam konteks jemaat Efesus adalah sedemikian rupa. Apa konteks kita, Bapak Ibu? Bagaimana hidup kita selama ini? Apakah kita memang bertumbuh di dalam kekudusan, bertumbuh di dalam menjadi bangunan Allah yang dikehendaki Dia di dalam kebersamaan tadi, yang jauh menjadi dekat tadi? Halangan apa, Ibu Bapak? Apa yang ada di dalam diri kita yang menghalangi kita untuk dapat bertumbuh, untuk dapat menjadi bangunan yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadikan hidup kita bait suci yang menyenangkan hati Tuhan? Mungkin hobimu, mungkin kebiasaanmu yang perlu dilepaskan, ataupun hal-hal lain, Ibu Bapak. Mari kita lihat diri kita, lihat hati kita, sehingga hidup kita memang kita menjadi orang percaya yang dulunya jauh, menjadi dekat, menjadi kawan sewarga, menjadi anggota kerajaan Allah. Kita tidak hanya stop jadi anggota kerajaan Allah saja, tetapi apa? Mengalami pertumbuhan. Ya, engkau tidak jadi Kristen aja, tapi bertumbuh di dalamnya, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Hanya Kristus yang mampu mengerjakan. Biar engkau minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, hal apa ya Tuhan? Ketika engkau memang sudah tahu, ambil keputusan.
Jangan biarkan dirimu hanya sebatas menjadi bangunan mangkrak, Bapak Ibu, tapi engkau harus bertumbuh. Jauh menjadi dekat, hidup bersama, status yang sama, punya hak yang sama, lalu di dalam kebersamaan itu bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan hati kita. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau tilik hati kami, Tuhan. Engkau lihat hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kami, Allah kami, Engkau begitu rindu kami berkata jujur di hadapan-Mu. Mungkin selama ini, sejauh ini kami menjadi orang percaya, orang Kristen. Kami tidak mengalami pertumbuhan. Kami menghidupinya sama seperti dengan perkumpulan-perkumpulan yang lain. Perkumpulan yang sesama memiliki kepentingan bersama, hobi yang sama-sama, dan semuanya hanya untuk kepuasan kami. Tetapi kedekatan di dalam Kristus yang menjadi sumber damai kami, menyatukan kami dengan tujuan untuk pertumbuhan iman, menyatukan kami untuk pertumbuhan kedewasaan rohani. Biarlah kami boleh mengalami kedewasaan itu ya Tuhan, dan pakai kami juga untuk menjadi alat Tuhan, mendewasakan saudara-saudara seiman kami. Ampuni kami ketika kami tidak mengerjakan tanggung jawab kami ya Tuhan. Kami hanya memikirkan, sibuk dengan diri kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Ubahkan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menggugah hati dan pikiran kami, mengubahkan hidup kami, dan Engkau pun disenangkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendengarkan, merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.